Shalom Romo, Shalom para suster dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur Tuhan, pada hari ini kita semua boleh berkumpul kembali untuk mengikuti acara persekutuan doa di Pindoman. Saya mewakili dari seluruh tim Bunda Kudus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan Bapak Ibu yang selalu hadir mengikuti acara Pindoman ini, di mana kita nanti akan belajar firman bersama ya setiap kali pertemuan. Dan kali ini kita akan belajar firman bersama Romo Antonius Rajabana OMI dengan tema hati yang diubahkan 70 kali 7 kali. Tim pujian akan dibawakan oleh Christine dan kawan-kawan, sedangkan organis akan dibawakan oleh C. Rosi. Nah, sekarang kita mari mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Bunda Kudus kami yang terkasih, yaitu Ibu Ervina. Silakan Bu Ervina. Selamat pagi yang terkasih Romo Bono dan juga semua teman-teman yang sudah tetap setia dengan komunitas Bunda Kudus. Khususnya saya melihat Ibu Gwen sudah kembali lagi dari Orlando, Ibu Lili, Ibu Katarina, Juli dari Padang. Kemudian saya melihat beberapa teman-teman yang tetap setia. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Dan Romo Bono sedikit juga visi misi dari komunitas Bunda Kudus ini adalah menjadikan wanita tiang doa bagi keluarga dan juga mengajak ibu-ibu lebih mengenal firman Tuhan. Dan tentunya semuanya itu atas dukungan Bapak ya. Kalau Bapaknya nggak dukung, kita ya nggak bisa apa-apa Romo. Dan biarlah untuk kesempatan ini Romo, kita akan mendengarkan kalau dari temanya pasti mengampuni ya Romo. Aduh ngelek. Ya, terima kasih Romo untuk waktunya. Dan juga saya harapkan teman-teman semuanya menyimak semuanya. Baiklah, kita akan lanjutkan pada kesempatan ini. Kita akan awali dengan tim pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Boleh lambaikan tangan yang dengar suara saya. Shalom Romo Bono, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita bersyukur setiap kita boleh bergembira. Karena apa? Karena hari ini Tuhan jadikan untuk kita berkumpul sebagai saudara seiman. Mari kita mau angkat pujian ini. Kita nyatakan hari ini kurasa bahagia. Tangan Bapak Ibu, kau yang diberkati Tuhan, kau yang merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang satukan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua boleh bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaramu yang di atas. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatmu yang di bawah. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi engkau yang berbahagia, mari katakan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan
dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaramu yang di kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, yang di kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk 3 orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 5 orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, bila 2 orang atau lebih bersepakat di dalam namaku, maka Tuhan hadir saat ini. Tuhan hadir mempersatukan kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Mari kita mau tenangkan hati. Lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih bahwa firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di dalam komunitas yang benar. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau kirimkan dalam hidup kami saudara seiman. Kami bersyukur Tuhan kalau di dalam komunitas ini kami boleh merasakan untuk kami semakin hari semakin Engkau bentuk seturut rencana kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang Engkau terus mau curahkan bagi setiap kami. Untuk berkat-berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan syukur kami. Sebab Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Engkau. Engkau menjadikan kami bagai biji mata-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini syukur kami. Kami rindu Tuhan, untuk kami boleh menyatakan bahwa kasih setia-Mu yang kami rasakan lebih dari hidup. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Benar Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami. Karena kasih yang Engkau curahkan Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami lebih lagi.
Biarlah kami tidak menjadi egois, Tuhan, sebab kami boleh merasakan kasih-Mu. Biar kami boleh berbagi kepada orang-orang di sekitar kami, di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan hidup kami, di tengah komunitas kami. Kami rindu untuk kami boleh membawa kasih setia yang Engkau berikan itu, Tuhan. Ini rasa syukur kami, Tuhan. Ini rasa syukur kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapa kami, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, Kau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setia. Mari berkasih setiakan terima kasih. Bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, sebab Engkau Allah kami Yesus, Kau Tuhan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Benar Tuhan, hati kami limpah dengan syukur, sebab apa yang tidak pernah kami pikirkan itu Engkau sediakan bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami dan menjadikan kami ini biji mata-Mu. Engkau memandang setiap kami berharga. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, oleh firman-Mu kami boleh semakin Kau bentuk. Biarlah kami boleh saat ini mempersembahkan hati kami untuk digemburkan, untuk dilembutkan. Seperti bejana di tangan-Mu Tuhan, kami rindu untuk menjadi bentukan yang indah. Kami rindu untuk kami boleh menjadi seperti Engkau. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
setiap kami, Inilah Tuhan. hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, engkau yang rindu untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu, nyatakan janjimu di hadapannya. Tuhan, ini hati kami, ini setiap kami. Bentuklah kami menurut rencana-Mu Tuhan. memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini hati setiap kami Tuhan, bentuklah seturut rencana dan kehendak-Mu melalui pewartaan firman-Mu yang akan Engkau nyatakan melalui anak-Mu yang Kau kasih, Romo Bono. Kiranya Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Engkau boleh ubahkan hati kami, Engkau boleh ubahkan pribadi kami seperti yang Kau ingini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Biarlah segala doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pertama-tama saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan juga rasa senang saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan ini, memang yang memilih tema ini bukan saya, tetapi saya setuju karena ini tema yang sangat baik. Hati yang diubahkan 70 kali 7 kali. Saya berharap saya bisa dibantu untuk membagikan dokumen supaya saya bisa menyampaikan dengan baik. Juga ada teks yang bisa kemudian kita lihat bersama-sama. Kita akan belajar kutipan dari kutipan kitab suci, belajar dari firman Tuhan, tidak hanya satu kutipan, tetapi bercermin dari tema, kemudian ada beberapa kutipan yang mendukung tema itu. Khususnya kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang terus-menerus membaharui diri. Tetapi pada saat yang sama dalam bahasa kitab suci, rasul yang dibentuk terus. Rasul yang diubahkan terus 70 kali 7 kali. Karena itu, Rasul Paulus menjadi tokoh salah satu yang bisa membantu kita untuk mempunyai semangat keterbukaan untuk terus-menerus diubahkan oleh Tuhan, oleh firman 70 kali 7. Rasul Paulus itu pertama-tama berubah atau diubah oleh Tuhan dari Saulus menjadi Paulus. Kita tahu persis dalam Kisah bab 9 ayat 1 sampai dengan 19, itu kisah tentang pertobatan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mendapatkan surat dari Mahkamah Agama, itu artinya resmi, surat resmi,
untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan atau Tuhan Yesus. Dan karena itu Saulus dengan semangat sekali mengejar para murid Yesus ini. Tetapi kemudian ketika dalam perjalanan sampai ke Damsyik, Paulus bertemu dengan Yesus yang menampakkan diri berupa cahaya yang sangat menyilaukan sampai-sampai Paulus kehilangan penglihatan. Kemudian di dalam mimpinya Saulus diminta bertemu Ananias, yang kemudian juga takut, tetapi karena Tuhan membesarkan hati, Saulus bertemu Ananias, didoakan, dan kemudian bisa melihat kembali. Lalu Saulus berubah menjadi Paulus. Dari pengejar, penganiaya jemaat menjadi pembela jemaat. Itu kisah pertobatan Rasul Paulus. Artinya dia diubah terus oleh Tuhan. Sebenarnya dia tidak mau, atau dia tidak sengaja, atau tidak sungguh-sungguh berniat mau menjadi pengikut Kristus, karena dulu dia adalah pengejar para murid Kristus. Tetapi Tuhan yang mengubah. Dalam bahasa teologi itu disebut kalimat pasif, diubah oleh Tuhan. Maka judulnya bagus, diubahkan 70 kali 7 itu, subjeknya adalah Tuhan yang mengubah. Dari Saulus menjadi Paulus. Kemudian juga dari murid Gamaliel, ini cucunya Hillel. Bet Hillel itu artinya keturunan Hillel atau rumah Hillel, yang sangat terkenal, yaitu anggota Sanhedrin di zaman Paulus, zaman Tuhan Yesus, pengajar yang sangat dihormati, dan salah satu gurunya Paulus adalah Gamaliel ini. Dia menjadi ahli Taurat. Paulus juga ahli Taurat. Tetapi dari ahli Taurat yang sangat fasih dengan hukum-hukum Taurat, berubah menjadi murid Yesus. Perubahan yang luar biasa. Karena kemudian hukumnya berubah dari hukum Taurat menjadi hukum kasih. Ini juga diubah lagi, bahkan diubah segala-galanya. Hukum Taurat menjadi tidak relevan. Dan dari awalnya berpegang pada hukum, lalu berpegang pada hukum kasih yang seringkali justru melampaui hukum. Karena mengampuni itu melebihi dari sekedar menaati hukumnya. Paulus berubah dari situ. Bahkan kemudian dalam surat-suratnya, Paulus menulis, terutama dalam surat kepada umat di Galatia, Paulus menulis, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalanku akan Kristus. Ini perubahan lagi, diubahkan oleh Tuhan lagi. Sekarang yang menguntungkan bukan keahliannya membaca kitab suci, bukan keahliannya mengerti banyak hal, tetapi karena mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini juga perubahan besar. Paulus kemudian berada pada posisi yang terendah dalam hidupnya, Kisah bab 9 ayat 30, tetapi kemudian diangkat oleh Tuhan. Ini juga perubahan besar. Saya akan membaca Kisah bab 9 ayat 30. Menarik sekali kalau kita memperhatikan di situ. Kalau Bapak Ibu ada yang membawa kitab suci, bisa juga ikut dengan saya. Kisah bab 9 ayat 30. Saya membacanya begini. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ini dalam teks kitab suci sangat singkat, satu ayat, tapi informasinya banyak. Dan memilukan informasinya kalau kita menggali dengan teliti. Kenapa memilukan? Karena pada teks ini dikatakan anggota jemaat membawa Paulus atau Saulus ke Antiokhia, ke Kaisarea, dan kemudian dari situ membantu dia ke Tarsus. Bapak Ibu, Suster mengerti Tarsus itu apa ya? Tarsus adalah tempat asal kampungnya Saulus. Itu artinya apa? Artinya Saulus itu dikembalikan ke kampung. Mengapa dikembalikan ke kampung? Karena membuat rusuh, membuat jemaat itu tidak tenang. Ada yang mau membunuh dia.
karena pengajarannya. Dan karena itu dia dikembalikan ke Tarsus. Lalu artinya apa? Artinya Saulus sudah tamat riwayatnya. Sudah dikembalikan ke kampung, sudah dilupakan. Tidak ada lagi yang ingat Saulus. Tidak ada lagi yang perlu Saulus. Saulus hanya membawa keributan. Kemudian ayat 31, ini sangat tragis sebetulnya. Dan kitab suci mencatat dengan sangat jujur. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jadi ketika Saulus disuruh pulang ke kampung, jemaat itu lalu damai. Seringkali juga begitu. Kita berjuang setengah mati, tetapi menimbulkan pertentangan. Dan kemudian, udah kamu enggak usah ikut saja. Lalu komunitasnya jadi damai, karena kita dikeluarkan dari komunitas. Itulah Paulus. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Paulus pada posisi yang sangat rendah, yaitu dipulangkan ke kampung halamannya, enggak boleh ikut-ikut lagi. Dan karena Paulus tidak ikut, maka jemaat damai sejahtera. Aduh, kasihan. Dicatat itu dalam kitab suci. Betapa sedihnya hidup Paulus. Dan Paulus kemudian tidak diingat lagi, dilupakan. Tetapi sekali lagi, Paulus diangkat oleh Tuhan lewat Barnabas. Ini menarik sekali, kisah bab 11 ayat 25 dikatakan seperti ini. Ayat 25. Bagus sekali. Lalu ayat 24 dulu supaya menjadi latar belakang. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ini karena Barnabas itu anak penghiburan. Dia masih ingat, oh ya dulu ada anggota komunitas, dia cerewet sekali itu. Kalau ada dia pasti ribut. Ini pernah dikeluarkan ini dari komunitas. Saya ingat sebetulnya itu dia itu baik. Hanya mungkin cara menyampaikannya saja berkobar-kobar. Sehingga komunitas jadi agak ribut sedikit. Saya panggil lagi dia. Nah itu Barnabas itu. Tuhan lewat Barnabas mengangkat kembali Saulus ini. Ini perlu juga diubahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mengubahkan Saulus. Saulus jadi sadar. Oh ya, meskipun saya bersemangat berkobar-kobar, tapi saya ini masih baru. Saya ini anak baru. Kalau saya terlalu maju nanti ada yang tersinggung gitu. Nah, Saulus ini juga gitu. Meskipun dia itu pintar sekali, murid Gamaliel, tapi dia ini anak baru. Sehingga yang lainnya merasa ini siapa ini kok sudah tiba-tiba maju sekali. Lebih baik dipulangkan saja. Nah, Barnabas ketemu Saulus ini. Oleh Tuhan, Saulus diangkat kembali, kemudian diajak, dan kemudian menjadi rasul besar. Rasul besar sekali. Dan kalau kita belajar dari kitab suci, yang saya tulis di situ, 1 Korintus 15, kita coba lihat 1 Korintus 15. Waduh, menarik sekali apa yang ditulis di situ. Pelan-pelan ya, kita sambil belajar kitab suci. Ayat 1-11. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus.
kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Itu dia Rasul Paulus. Rasul Paulus yang sekarang beda sekali dengan Rasul Paulus yang belum dipulangkan ke Tarsus. Sekarang ini tidak berkobar-kobar, tetapi dengan rendah hati mengakui bahwa sebetulnya dia adalah Rasul yang paling hina. Seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Aduh, kasihan sekali. Dia menjadi sangat rendah hati, Paulus ini, sesudah mengalami itu. Itu juga perubahan yang disebabkan oleh Tuhan. Tuhan mengubahkan Rasul Paulus menjadi sedemikian rendah hati. Rasul besar yang rendah hati. Karena itu, saya bisa mengatakan bahwa Paulus diubahkan terus-menerus oleh kasih karunia. Kasih karunia Allah lah yang mengubah Rasul Paulus terus-menerus. Maka kita perlu belajar dan mengerti apa itu kasih karunia. Kita pindah ke teks berikutnya. Sebetulnya ketika kita move on, kita punya harapan akan sampai. Jadi ketika kita terus bergerak, terus maju, terus berjalan, kita punya harapan. Perubahan itu sendiri adalah harapan. Tetapi kalau kita tinggal diam di zona nyaman, tidak bisa move on, kita tidak ada harapan. Bergerak itu sendiri adalah harapan. Perubahan itu sendiri adalah harapan. Maka kita terus-menerus harus diubahkan. Tidak boleh tinggal diam. Kita terus-menerus harus berubah. Paulus terus berubah. Berubah karena percaya. Berubah karena berpengharapan. Kalau contoh dalam komunitas ya, kita terus-menerus berubah. Tidak selalu memimpin. Kadang-kadang memimpin, kadang-kadang orang lain yang memimpin. Diubah karena percaya bahwa orang lain bisa lebih baik. Berubah karena berpengharapan bahwa yang lain pasti nanti akan terlibat lebih banyak. Karena itu kadang-kadang harus berani melepaskan. Kalau terus tetap sama, di tempat diam, tidak ada lagi harapan. Iman membuat dia berani, Paulus, mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dan karena itu siap untuk terjun. Meskipun dia tidak tahu apakah akan ditangkap oleh Tuhan atau tidak, tetapi dia berani mempercayakan dirinya. Bergerak keluar dari zona nyaman, karena percaya Tuhan ada di sana. Tidak terbelenggu oleh keadaan yang dialaminya. Nah, ini persoalan kebanyakan komunitas, persoalan kebanyakan kita adalah terbelenggu oleh keadaan yang dialami. Ketika situasi kisruh, ruwet, lalu kemudian saling menyalahkan. Tidak berani keluar dari situ. Paulus justru berani keluar dari situasi. Oke, situasinya seperti ini, keadaannya seperti ini, saya tetapi melampauinya, mentransendensi, mengatasinya. Berani bergerak keluar dari situasi yang rumit itu. Karena itu terus move on, terus bergerak, terus berusaha, tidak diam saja. Sering kita ketika sudah lama dalam pelayanan, sudah merasa nyaman, tidak berani mengalami perubahan. Kalau ada yang berubah kemudian, waduh, dia ini mau mengubah banyak hal nih, saya nanti gimana? Tanpa sadar kemudian kita berhenti pada zona nyaman dan tidak berani diubahkan oleh Tuhan. Padahal kita harus diubahkan oleh Tuhan 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali. Maka pada bagian berikut, teks berikut kita berubah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang mengubah kita. Kasih karunia Allah yang menjadi harapan kita. Kita percaya bahwa Allah karena kasih karunia-Nya menghendaki semuanya bertumbuh menjadi makin baik. Dan pertumbuhan itu mengandaikan kita berani diubah oleh Tuhan. Dari pihak kita diminta percaya sepenuhnya. Meskipun nampaknya belum jelas,
Nanti kalau berubah bagaimana? Selama ini sudah jalan dengan baik ini, sudah teruji puluhan tahun ini mau mengubah-ubah ini gimana? Percaya saja. Dan kemudian bekerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10-11 kalau tadi dilanjutkan teksnya yang kita baca tadi dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dari pihak kita bekerja, tetapi yakin bahwa kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri kita. Yang kita kerjakan apa? Terus membuka diri. Terus bertobat. Jangan merasa diri saya yang benar, yang lain salah. Saya menghakimi orang lain. Oh, dia ini begini-begini. Saya sebagai korban terus. Tidak benar. Kita sendiri harus bergerak, berubah, bekerja lebih keras berdasarkan kasih karunia Allah. Terus sadar membutuhkan Tuhan. Sadar perlu belajar lebih banyak dan terus belajar supaya diubahkan oleh Tuhan. Memang subjeknya Tuhan, tetapi seperti Rasul Paulus, kita harus bekerja lebih keras, yaitu membuka diri, keluar dari zona nyaman, tidak apa-apa. Kalau ada perubahan, saya tidak lagi berkuasa seperti kemarin, tidak apa-apa. Tetapi saya bertumbuh, yang lain bertumbuh. Dan perubahan ini terus-menerus mengikuti pola sebetulnya. Kita akan belajar dari pola hidup Rasul. Pola hidup Rasul itu mengikuti 3 gerak. Dan ini bisa menjadi pola bagi seluruh murid Yesus, kita semua. Karena proses menjadi murid Yesus ini berjalan seumur hidup, maka gerakannya seperti itu. Gerak naik, gerak turun, ditemukan Tuhan, naik lagi, nanti turun lagi, ditemukan Tuhan, naik lagi. Seperti itu terus. Itu gerakan para rasul. Nanti kita belajar dari para rasul, kemudian kita bercermin atas hidup kita sendiri. Apakah hidup kita juga seperti itu? Jadi ada gerak naik dalam hidup rohani, ada kemajuan dalam hidup rohani. Tapi juga ada gerak turun dalam hidup rohani. Sesudah maju, kita mundur. Tapi kemudian ketika sampai di bawah, diangkat oleh Allah. Kita ingat tadi Rasul Paulus diangkat oleh Allah, mendapatkan ketika dia mendapat surat dengan gagah perkasa, mau menganiaya jemaat, menangkap jemaat murid Yesus, tiba-tiba oleh Yesus, dia dipukul jatuh sampai tidak melihat. Tapi kemudian diangkat kembali, lalu menjadi rasul besar. Tetapi kemudian jatuh lagi karena menimbulkan banyak persoalan. Dipulangkan ke Tarsus, sampai dia tidak punya karir lagi. Lalu diangkat lagi. Seperti itu. Dan reaksi kita dalam proses menjadi murid ini beragam. Ada yang berhasil, ada yang menyerah. Dan di sini yang penting, dari pihak kita, jangan menyerah. Harus siap sedia untuk diubahkan 70 kali 7 kali 7. Karena di situ, kalau kita menyerah, karya Tuhan berhenti. Polanya bagaimana? Yang naik dan gerak naik itu. Sebagai seorang Katolik secara umum, kita itu seperti fansnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu banyak fans waktu di Yerusalem itu, di Yudea. Ketika dia mengajar, banyak orang berkumpul. Tapi ketika dia disalibkan, semuanya pergi, lari. Itulah fans. Fans itu kalau lagi senang, ya senang. Nanti kalau sudah tidak senang, lari semua itu. Itu kita kebanyakan adalah fansnya Tuhan Yesus. Ketika kita lagi tertarik, senang sekali. Tetapi nanti ada saatnya ketika kita seperti mengalami tantangan besar, halangan besar, godaan besar, kejatuhan. Nah, justru pada saat itu kita sedang diubahkan dari fans itu menuju murid Yesus, serupa dengan Yesus. Bedanya fans adalah Yesus itu sebagai pribadi di sana yang sangat memikat. Tetapi murid Yesus, Yesus menjadi pusat hidup.
Apapun yang terjadi tidak akan lari. Nah, kita juga sebagai murid Kristus, orang Katolik mengalami tantangan atau gerakan seperti itu. Gerak naik. Kalau habis ikut seminar hidup baru misalnya, waduh berkobar-kobar. Atau habis ikut retret, luar biasa berkobar. Ada niat untuk meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Mengikuti pengakuan dosa rutin. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Ia menyadari kekurangan dan dosanya dan ingin mengikuti Yesus dengan lebih setia. Ada semangat bergelora. Niat untuk berpikir seperti Yesus, mengasihi seperti Yesus. Biasanya seperti itu kalau kita lagi berkobar-kobar. Ini perjalanan rohani kebanyakan seperti itu. Tapi pada saat naik itu kemudian terjadi gerak turun. Gerak turun itu merupakan kesadaran bahwa dalam usaha untuk menyerupai Yesus, dalam usaha pertobatan itu, ia tetap saja gagal. Bahkan ketika ia sudah membuat tahap-tahap strategi, bulan ini saya mau rosario, bulan depan saya mau lebih sabar, bulan berikutnya saya akan menjadi lebih penuh pengampunan. Tapi ujung-ujungnya gagal juga, tidak maju-maju. Keinginan daging tetap lebih kuat. Tidak mampu mengatasi kelemahan manusiawinya. Dengan pasangan, ya tetap tidak sabar saya ini. Dengan anak-anak, aduh, sayang, ini sudah anak saya komitmen, orang tak pides. Gitu. Jadi seringkali sampai seperti itu. Kurang mampu mengampuni, sering mengeluh, dan frustrasi. Ini gerak turun. Lalu muncul kesadaran, wah jangan-jangan saya memang tidak berbakat atau tidak dipanggil Tuhan untuk pertumbuhan hidup rohani. Dalam gerak turun itu reaksinya macam-macam. Slide berikutnya. Ada 3 kemungkinan reaksi atas gerak turun ini. Reaksi pertama, putus asa. Kita sudah berusaha keras, mencoba dan mencoba terus, tapi kok ia tetap gagal. Kemudian menyerah. Lalu kemudian berkata kepada diri sendiri, nampaknya saya tidak bisa menjadi murid Yesus. Sudah saya jadi fans Tuhan Yesus saja. Dari jauh. Nanti kalau Tuhan Yesus dibawa ke salib, ya sudah saya dari jauh saja. Tuhan rasanya tidak membantu saya dalam hidup rohani, sehingga saya tidak maju-maju. Reaksi berikutnya tidak putus asa, lalu tetapi tidak sabar. Saya ini mestinya lebih baik dari ini. Saya sudah ikut komunitas ini lama, ini 10 tahun. Tidak seharusnya saya jatuh dalam dosa yang sama terus. Kok ya begitu-begitu terus? Gitu. Tidak sabar. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya adalah fokusnya masih tetap egonya sendiri. Dia frustrasi bukan bahwa dirinya melawan Tuhan, melainkan karena gambaran diri yang dia bangun itu runtuh, hancur, karena kelemahannya sendiri yang tidak tambah baik. Apalagi kalau dengar ada temannya mengatakan, sudah pelayanan sekian lama kok ya kayak gitu terus. Walah sudah, lalu besoknya tidak mau datang. Selain sakit hati juga karena sadar bahwa apa yang sudah dibangun selama ini ternyata tidak berhasil. Itu gerakannya seperti itu. Dan apa yang terjadi sesudahnya, kemudian pada waktu saat yang paling rendah dalam hidup kita itu, justru Tuhan mengangkat kita. Menyadari diri bahwa ia penuh kelemahan, tetapi kasih Allah lebih besar dari kelemahannya. Dan kemudian fokusnya sekarang kasih Allah. Bukan dirinya sendiri, bukan usahanya sendiri, tetapi kasih Allah. Ia semakin rendah hati. Seperti Rasul Paulus, yang kemudian menganggap dirinya sebagai rasul yang terakhir, yang tidak pantas disebut rasul. Dia hanya mengandalkan kemurahan dan kasih setia Allah sepenuhnya. Ia terus berusaha, tetapi percaya bahwa segalanya merupakan kekuatan dari Tuhan. Percaya bahwa kekuatan Allah akan memenangkannya. Nah, ini bedanya. Sekarang perjuangannya tetap berjuang keras, tetapi percaya Allah yang akan memenangkan. Kelemahannya disadari,
Dan pada saat yang sama semakin siaga agar bersama Tuhan bisa mengatasinya. Nah, ini. Ia bertemu Tuhan bukan karena ketika dia berjalan naik, tetapi ketika dia terjatuh. Ketika dipulangkan ke Tarsus dan dilupakan oleh semua orang, ketika dia pergi dari komunitas dan malah komunitasnya jadi baik. Itu dia. Dan pada waktu itu Tuhan mengangkatnya. Tuhan mengangkatnya. Dan itu terjadi kepada semua rasul. Petrus menyangkal 3 kali. Dan kemudian dalam hancur-hancuran itu Yesus datang. Petrus, apakah engkau mencintai aku? Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Petrus, apakah engkau mencintai aku? 3 kali. Maka sedih hati Petrus. Karena dia ingat, 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan kalau dia diangkat oleh Yesus tetap menjadi dasar gereja, bukan karena Petrus hebat, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan karena itu Petrus, Paulus tidak pernah bisa menyombongkan dirinya. Karena semua adalah kasih karunia. Di situ kemudian seluruh pola ini terus kembali. Dan itu menjadi pola seluruh umat beriman. Demikian juga dengan Paulus, penganiaya jemaat, diangkat oleh Tuhan ketika sudah dikembalikan ke Tarsus. Demikian juga si bungsu, ketika dengan gagah perkasa dia menjual semua warisan yang dibagikan oleh ayahnya, kemudian berfoya-foya, punya banyak teman, tetapi kemudian dia jatuh. Ketika dia jatuh itu, di titik yang paling rendah, bahkan mau makan makanan yang biasa dimakan oleh babi saja tidak bisa, Tuhan menyadarkan dia. Dan pada saat itu, dia diangkat. Ambil baju yang terbaik, kenakanlah kasut pada kakinya, mengembalikan martabat. Pakaikanlah cincin pada jarinya. Karena dia adalah anakku, anak Allah, pewaris tahta kerajaan. Pada saat titik yang paling rendah itu, Allah mengangkat dia. Maka saudara-saudari terkasih, penting bahwa kita sabar. Jadi sikap apa yang harus kita usahakan dalam pola 3 itu? Yang pertama, kita harus siap diubahkan terus-menerus. Kita sadar bahwa kita ini lemah dan tidak stabil. Kalau orang Jawa bilang itu, orang Jogja bilang leda-lede. Esok dele, sore tempe. Ya, berubah-ubah terus. Kita seperti itu. I love you, nanti seminggu kemudian udah marah-marah tuh sama yang dibilangi I love you itu. Biasa itu kita begitu. Saya mau setia. Iya, setia, nanti kan lupa. Karena memang kita begitu. Semuanya begitu. Jujur saja. Justru karena kesadaran itu tidak stabil dan lemah itu, Tuhan menjadi kuat. Ketika dosa bertambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Itu menurut Rasul Paulus. Sehingga menjadi nyata bahwa yang berkarya itu adalah Tuhan. Kasih karunia, bukan kita. Perlu terus-menerus mengandalkan Tuhan. Terus-menerus terbuka untuk diubah oleh Tuhan. Selalu sadar akan keadaannya. Sadar akan keadaannya ini kisah si bungsu. Ada 2 tahap dalam kesadaran itu. Yaitu sadar akan keadaannya. Si bungsu itu mengatakan, di rumah bapakku ada banyak makanan, makanan berlimpah-limpah. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Ini sadar akan keadaan dirinya. Sadar yang kedua adalah sadar akan kasih Allah. Ya, ini penting. Bukan kehebatan saya. Saya sadarnya keadaan saya yang justru compang-camping. Tapi yang menyembuhkan adalah sadar akan kasih karunia Allah. Di rumah Bapakku ada banyak makanan. Aku akan bangkit berdiri dan kembali kepada Bapa. Nah, itu yang penting. Karena kemudian mengandalkan kasih karunia Allah. Percaya bahwa di dalam Allah ada penyembuhan, ada pemulihan. Kita akan diubahkan oleh Allah terus-menerus kalau kita berani kembali kepadanya. Kalau tidak ada kepercayaan, si bungsu tidak akan kembali. Waduh, saya sudah menghambur-hamburkan uang. Nanti kalau saya kembali, apa iya benar Bapak saya masih mau menerima saya? Nah,
Tetapi fokusnya bukan pada dirinya, tetapi pada kasih karunia Allah. Ketika dia sadar akan keadaan dirinya, lalu sadar akan kasih Allah dan berani kembali, bangkit kembali dengan kecompang-campingannya itu. Persis pada waktu itu kita akan diangkat oleh Allah. Dan itu berulang, baik pada Petrus, baik pada Paulus, baik juga pada ajaran Yesus tentang si bungsu, anak yang hilang itu. Itu akan berulang juga dalam hidup kita. Karena itu, kita di dalam mengikuti Kristus akan tetap selalu menjadi abdi. Abdi yang hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Abdi yang terus-menerus memandang kepada tangan tuannya yang akan memberikan berkat dan kasih karunia. Maka tidak ada kesombongan di dalam mengikuti Kristus. Kalau terjadi kesombongan pasti nanti akan dijatuhkan kembali. Bukan untuk dihukum, tapi untuk diangkat kembali oleh Allah. Itu seperti itu terus-menerus. Supaya memang dalam mengikuti Yesus, yang ada adalah kasih karunia. Semuanya akan kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus yang menyelamatkan. Kalau Tuhan meminta kita mengampuni 70 kali 7 kali, itu karena kita sendiri membutuhkan pengampunan 70 kali 7 kali. Dan karena itu kita perlu diubahkan 70 kali 7 kali. Tetapi juga kita berarti harus siap untuk diubahkan terus-menerus 70 kali 7 kali. Maka kalau di dalam komunitas kita ada anggota yang menjengkelkan, bersyukur saja. Itu adalah saat dia untuk diubahkan nanti. Nanti gilirannya kita. Kalau dia sudah dipulangkan ke Tarsus, nanti kita itu nanti yang menjengkelkan lama-lama itu. Kemudian nanti juga kita akan dipulangkan ke Tarsus supaya diangkat kembali. Itu menjadi pola kita terus-menerus. Yang paling penting justru bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Percaya sepenuhnya bahwa Allah terus membentuk kita. Di situ harus ada kesadaran sekaligus kerendahan hati. Sekaligus kesediaan, tidak mudah diubah itu. Apalagi diubah dari posisi yang sudah nyaman dan harus bergerak, move on, keluar dari zona nyaman. Apalagi dalam komunitas, sudah ada satu yang menjengkelkan dan dia sudah pergi, dipergikan dari komunitas itu. Muncul lagi, dan yang muncul yang menjengkelkan itu akhirnya saya. Nah, itu juga tidak mudah. Terus akan terjadi. Dalam komunitas akan selalu terjadi seperti itu. Karena itu proses murid Yesus yang biasa. Terutama karena kita memang lemah dan tidak stabil. Maka di situ kita diubahkan oleh Tuhan, sekaligus juga terbuka untuk menerima yang lain. Bahwa kita sama saja. Sama saja. Kita melalui proses itu. Kalau teman kita sedang diproses oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, kita sendiri siap untuk selalu diubah juga. Karena itu Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Sangkamu dosa orang-orang yang kejatuhan menara di Siloam itu dosanya lebih besar dari kamu? Tidak, sama saja. Yang paling penting harus siap merasakan kasih karunia Allah. Mudah-mudahan refleksi sederhana ini membantu kita untuk siap diubahkan terus-menerus oleh firman, oleh pengajaran, juga oleh kelemahan saudara-saudari kita. Sehingga kita terus-menerus bertumbuh, mengalami kasih karunia Allah yang terus-menerus. Kita terbuka terus, makin lama makin luas. Apa yang membelenggu kita? Yang membelenggu kita adalah pikiran kita yang sempit. Kabar gembiranya, belenggu itu pasti sempit. Begitu kita meluaskan diri, belenggu itu hilang. Itu kodrat atau the nature of bondage itu membatasi. Dan karena itu terbatas. Yang tidak terbatas itu kasih karunia, keterbukaan. Nah, itu kabar baiknya. Maka mari kita terus-menerus meluaskan diri. Sehingga kita terbuka terhadap hal-hal baru. Berani move on. Bergerak terus. Saya kemarin mengadakan ziarah ke Santiago de Compostela. Berjalan kaki dari Porto, 281 km.
selama 11 hari. Jalannya satu langkah. Tetapi selama masih berjalan, selama masih bergerak, dan tidak berhenti, harapan masih ada. Bahwa tujuan akan tercapai. Tapi kalau sudah berhenti, hati-hati, menyerah. Apalagi kalau kita sudah jatuh di posisi yang paling rendah, dan kemudian mengatakan, sudah, saya tidak mau bangkit lagi. Maka kita tidak bersedia diubah. Tetapi kalau masih bergerak menuju kepada tujuan, ada harapan. Gerakan perubahan itu sekecil apapun adalah harapan. Dan harapan itu ada di dalam kasih setia Allah, yang selalu setia menemani kita dan berjalan bersama kita. Maka kita harus membuka diri untuk menyiapkan diri supaya siap diubahkan oleh Tuhan. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo, wejangannya yang begitu indah. Ini saya dari tadi tertawa sendiri Romo, ternyata saya jadi mentertawakan diri saya sendiri Romo dengan segala kelemahan. Jadi Tuhan mau di sini ya kita memiliki, kesimpulannya Romo, Tuhan mau kita semua memiliki hati untuk selalu memohon kasih karunia Allah untuk mengubah hati kita. Meskipun kita pasti akan selalu naik turun, selalu jatuh bangun. Dan Tuhan mau kita selalu menjadikan Yesus menjadi pusat hidup kita. Terima kasih Romo atas ujangannya. Romo, ini kita mau meluangkan waktu untuk bagi umat. Mungkin ada pertanyaan ya Romo? Ya, silakan. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau bertanya, menulis di kolom chat bisa saya bantu saya tanyakan. Ini sudah ada Romo yang ada pertanyaan dari Ibu Ani. Yang dipertanyakan adalah dalam proses diubah kadang menyakitkan. Bagaimana kiat kita agar tahan kuat dalam proses tersebut? Baik, terima kasih. Kiat-kiat yang bisa kita pegang atau kita pelajari, itu kita belajar dari tokoh-tokoh suci, baik di kitab suci maupun para santo-santa. Itu bisa membantu kita, menginspirasi supaya kita sabar. Misalnya, Rasul Paulus yang begitu besar, itu tetap juga mengalami sampai dipulangkan ke Tarsus, sampai dilupakan. Itu. Nah, kalau Rasul Paulus saja ngalami kayak gitu, kalau saya ngalami kadang-kadang merasa sedang tidak dianggap penting, ya Paulus saja begitu, apalagi saya. Jadi saya bisa jadi lebih sabar, bisa lebih tenang juga, tidak kemudian hancur. Waduh, saya sudah tidak bisa bangun lagi nih kalau seperti ini, sakit hati. Lalu tidak bisa move on. Nah, itu. Yang kedua, sesudah belajar dari para rasul, para tokoh kitab suci, para suci, kiatnya adalah jalan terus saja, move on terus saja. Tidak apa-apa, nanti akan terjadi dengan sendirinya. Ada istilah dalam bahasa Inggris, keep moving, keep going. The best thing will come at the right time. Jadi kalau kita masih bergerak, kita masih terus maju, tidak menyerah, gerakan itu sendiri ada harapan. Nanti di sana akan muncul yang terbaik akan datang tepat pada waktunya. Maka meskipun dalam situasi, dan kan Bapak Ibu juga mengalami, suster juga mengalami. Dulu pernah menderita sekali, posisi paling rendah dalam hidup, dan tetap bisa berlalu kan. Nah itu contohnya. Maka yang penting jalan terus saja, nanti ketemu jalannya. Keep moving, berani berjalan terus. Dan itu adalah salah satu kiat selain belajar dari para suci, dari firman Tuhan, tetapi juga terus bergerak, tidak berhenti. Jangan itu yang paling penting. Bisa menemukan
di dalam kasih karunia Allah. Yang ketiga adalah fokus pada kasih karunia. Jangan pada keadaan saya sendiri. Itu yang disebut dengan terbelenggu oleh keadaan. Dengan fokus pada kasih karunia Allah, kita mentransendensi keadaan. Kita mengatasi keadaan. Nah, itu caranya. Ada 3 jalan yang bisa saya usulkan. Mungkin tepat, mungkin tidak tepat juga. Usulan saja. Ya. Terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan juga Romo dari Bapak Philips Neri. Pertanyaannya, dalam kenyataan hidup, mengapa kita sulit untuk mengampuni meskipun sudah berupaya untuk membuka hati dan berdoa? Secara psikologis, kita itu memang hidupnya di masa lalu terus. Yang mana? Dan karena itu kita tidak bisa mengampuni. Kita tidak move on. Kita tidak sulit move on. Mengampuni itu move on. Kalau tidak mengampuni, sakit hati itu masih terbelenggu oleh masa lalu. Karena biasanya peristiwanya kan sudah terjadi. Pertama, tidak bisa diapa-apakan, sudah terjadi, dan sudah lewat. Tapi kita mau tinggal di situ terus. Tidak mau move on. Ini sudah hari baru, dan sebetulnya masa lalu itu negatif atau positif membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Maka mari hidup sekarang ini. Yang lain yang lalu sudah berlalu. Itu berguna karena membuat saya bisa menjadi seperti ini. Kegunaan yang kedua, saya bisa melaluinya. Berarti saya kuat. Nyatanya sudah sampai di sini sekarang. Sudah tidak di masa lalu. Tapi pikiran kita masih tinggal di masa lalu terus. Dan karena itu sulit mengampuni. Padahal dibiarkan saja, dilepaskan saja, wong juga sudah lewat. Mau diapa-apain juga nggak bisa. Kalau kemudian kita masih sakit hati, ya rugi sendiri, wong peristiwanya dan nggak bisa diapa-apain. Kita tidak bisa move on. Kebanyakan kita hidup di masa lalu, bukan di masa sekarang. Karena itu tadi, kita harus siap diubahkan terus-menerus. Supaya juga bisa melepaskan yang tidak perlu. Bayangkan kalau yang menyakitkan itu disimpan terus. Isinya itu hanya sakit hati saja. Dan itu saya seringkali dengan bercanda mengatakan sakit hati kok dipelihara. Nah, sakit itu. Dilepaskan saja. Gitu. Terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan berikutnya ya Romo ya. Ya, silakan. Romo, jika orang ini dari Ibu Elizabeth Sylvia. Pertanyaannya, Romo, jika orang yang keras hati, bagaimana Romo? Jika orang tersebut terbelenggu 7 dosa pokok, jadi tidak pernah merasa bersalah. Terima kasih Romo. Ya, kalau itu masalah orang lain, lebih baik diserahkan kepada Tuhan saja. Tidak usah kita yang mencampuri. Kita mengurusi proses batin kita sendiri, supaya bisa bertumbuh. Kemudian bisa menerima yang keras hati itu. Syukur-syukur tetap bisa mencintainya. Lebih hebat kita. Kalau masalah dia yang keras hati atau tidak, biarlah Tuhan yang mengatur. Tuhan itu pintar. Lebih. Jadi karena itu kita bisa mempercayakannya kepada Tuhan. Kita fokus pada bagaimana kita sendiri bisa siap diubahkan terus. Kadang-kadang memang tidak bisa selesai. Nanti Tuhan yang menyelesaikan. Dalam hidup kita ini, kita tidak bisa menyelesaikan. Apalagi kalau itu menyangkut perasaannya orang lain. Saya sudah bisa minta maaf, saya sudah bisa dengan rendah hati, orang lain tidak bisa memaafkan, ya kita nggak bisa apa-apa. Karena kita tidak bisa masuk ke hati orang, terus kemudian mengubah hatinya supaya memaafkan. Atau bisa mempengaruhi orang itu, ya paling kita hanya berusaha. Tapi yang membuat orang lain berubah, itu hanya Roh Kudus. Bukan kita. Maka yang bisa kita buat, kita buat. Jadi ada beberapa batasan. Ada batasan yang memang di dalam wilayah kita untuk mengubah, ada di dalam batasan yang ada di luar wilayah kita.
di luar kekuatan kita, kekuasaan kita untuk mengubah. Yang ada di dalam tangan kita untuk diubah adalah hati kita sendiri, perasaan kita sendiri. Tapi hati orang lain itu sudah di luar batas kekuatan kita. Yang bisa mengubah hanya Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan pun tidak bisa mengubahnya. Nah, kita juga harus berdoa mendoakan supaya kita tidak menjadi terbebani. Kita fokus pada peningkatan kualitas pribadi kita supaya bisa lebih mengampuni, lebih bisa memaafkan. Kalau solusinya tidak ada, banyak hal dalam hidup ini tidak ada solusinya. Hanya bisa dijalani. Bahkan Tuhan Yesus tidak menemukan solusi untuk menyelamatkan kita. Akhirnya dia mati di kayu salib. Tidak ada jalan lain. Nah, malah selesai dengan mati itu. Tetapi mati karena cinta. Bukan mati karena putus asa. Tidak selesai sebetulnya. Tetapi dia dibangkitkan oleh Bapa. Dan kemudian pengorbanannya berkenan kepada Allah. Dan itu yang bisa mengubah hati orang. Dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak bisa selesai. Kita hanya bisa mensyukuri, menjalaninya saja. Dan berdoa kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena justru pada saat posisi paling rendah dalam hidup kita, pada saat itu Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Terima kasih Romo. Romo, ini ada pertanyaan yang bagus Romo dari Ibu Dora, Surabaya. Pertanyaannya, Romo, dalam hati saya sering mengatakan, saya sudah mengampuni. Tetapi terkadang masih mengingat-ingat kesalahan dan peristiwa tersebut. Apakah itu artinya saya belum bisa mengampuni? Apa tandanya kalau kita sudah benar-benar mengampuni? Kalau kita sudah mengampuni, sering mungkin kita masih ingat, tetapi tidak berpengaruh lagi. Masih ingat tapi nggak ada pengaruhnya. Tidak, perasaan kita tidak mengikutinya lagi. Oh ya, dia dulu menyakiti hati saya, malah bisa tertawa. Karena itu sudah tidak lagi berpengaruh. Ingat masih ingat, tapi tidak berpengaruh lagi. Karena sudah mengampuninya. Sudah selesai dengan hal itu. Kalau lupa ya lupa, kalau ingat ya ingat, tapi tidak berpengaruh. Bukan mengingat-ingat, tetapi kadang-kadang ingat. Wajar, manusiawi. Tapi sudah tidak berpengaruh. Bahkan sudah tidak ada feeling apa-apa. Yang dulu menyakitkan sekali, saya ingat, kenapa ya dulu kok saya sakit? Nah, malah bisa begitu. Itu berarti sudah sembuh, sudah memaafkan. Tapi ketika kita mengingat, dan kemudian masih sakit hati, wah itu belum sembuh berarti. Mungkin sudah memaafkan, tetapi belum sembuh lukanya. Mohon rahmat Tuhan, supaya lukanya bisa sembuh. Artinya kita tetap harus move on dari masa lalu. Karena selalu itu terjadi di masa lalu. Tidak pernah terjadi di masa depan. Ya. Pertanyaan berikutnya, Romo. Ini ada Ibu Feli. Romo, apakah kita harus melupakan kesalahan orang lain agar kita bisa mengampuni? Sebetulnya tidak perlu melupakan apa-apa. Kalau lupa itu lupa sendiri kok, tidak usah dilupakan. Kan lupa sendiri. Tetapi mengingat-ingat juga tidak penting, yang menyakitkan kok diingat-ingat. Untuk apa? Justru kita yang paling penting adalah move on dari masa lalu. Mau negatif, mau positif sama saja. Yang sudah berlalu itu sudah berlalu. Hidup itu sekarang dan masa depan. Tidak terbelenggu oleh masa lalu. Apakah sengaja harus melupakan? Sengaja melupakan malah tidak lupa-lupa. Justru biarkan saja. Let it go. Kalau sengaja melupakan malah nggak lupa. Karena namanya sengaja malah ingat terus itu. Coba saya melarang Anda, coba jangan ingat-ingat ya. Tidak ada kerbau putih. Tidak ada kerbau putih. Malah nanti munculnya kerbau putih terus di kepala kita itu. Karena kita ngomong jangan mengingat-ingat kerbau. Maka tidak perlu melupakan, tidak perlu mengingat-ingat juga. Biarkan saja, let it go. Tidak usah terlibat di situ. Masa lalu. Sekarang mempunyai kehidupan yang lebih baru. Penuh harapan, penuh sukacita, penuh pilihan, penuh alternatif.
Ngapain kita masih mengingat-ingat yang sudah berlalu? Tidak real itu ilusi. Tidak ada lagi soalnya. Yang ada di hadapan kita ini. Masa lalu sudah tidak ada. Ada cuma di kepala kita. Tapi tidak real. Pernah itu ilusi saja di kepala kita sendiri. Maka jangan disimpan yang tidak bagus. Let it go saja. Tidak usah diingat, tidak usah juga dilupakan. Biarkan saja, sudah tidak penting. Terima kasih Romo. Satu lagi ya Romo. Ini ya dari Saudari Mega. Dia bertanya Romo, ini family saya dendam sekali sama ibunya yang selingkuh. Tetapi sekarang ibunya sudah meninggal. Bagaimana agar anak ini tidak punya beban dosanya? Kalau dosa ibu ya tetap dosa ibu. Dosanya anak itu karena dendam itu atau sakit hati itu. Yang menurut saya harus dilepaskan saja. Maka tadi kita siap diubah itu, siap melepaskan baik yang negatif maupun yang positif. Karena harus move on, terus bergerak. Gerakan itu, perubahan itu memberi kita harapan supaya berubah. Dan apapun yang terjadi, yang di luar kita, yang menentukan adalah proses batin di dalam diri kita. Kita bisa senang atau tidak senang. Kita bisa menolaknya atau menerimanya. Dan kalau kita bisa mengatasinya, kita yang bertumbuh. Maka fokus pada proses batin di dalam diri kita. Yang terjadi di luar kita apa, ibu selingkuh atau apa, kita bisa menjadi sakit hati atau kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih setia. Tergantung proses batin di dalam diri. Romo, ini kok ada pertanyaan yang sama ya Romo, tapi dia ditanyakan itu lebih fokus ke bagaimana cara mengampuninya Romo. Mengampuni itu tidak ada caranya, mengampuni saja. Nggak ada caranya. Mengampuni saja. Tuhan Yesus juga mengatakan, ampunilah 70 kali 7 kali. Caranya bagaimana? Ampuni saja, nggak ada caranya. Terima kasih Romo. Sekarang kita bacakan pengumuman dulu ya Romo. Silakan. Silakan Cik Lucia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan bacakan beberapa pengumuman acara komunitas Bunda Kudus dalam pekan ini. Senin depan, tanggal 28 November, Bindoman diberkati Tuhan dengan kehadiran Romo Albertus Joni SCJ di Surabaya dalam acara Bindoman spesial dengan tema Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir tatap muka dengan Romo Joni, dapat hadir di Catholic Center, Jalan Bengawan nomor 3, Surabaya. Bindoman secara online akan tetap diadakan dengan link Zoom yang sama. Bindoman hari Selasa tanggal 29 November juga akan diadakan secara hybrid bersama Bapak Vincent dari BPK Keuskupan Agung Semarang dengan tema Bersama Keluarga Merindukan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang berada di Surabaya, dapat hadir secara tatap muka di Catholic Center, Jalan Bengawan nomor 3, Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang ada di luar Surabaya, dapat mengikuti secara Zoom online. Bindoman masih menerima nama-nama arwah yang ingin didoakan bersama-sama di setiap acara Bindoman selama November 2022. Kursus Alkitab di Verbum, Kamis tanggal 24 November, kita akan belajar bersama Bapak Dr. Pascalis Edwin I. Nyoman dengan tema Surat-surat pastoral 1 dan 2 Timotius juga Titus.
Latihan KUR Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis jam 10 sampai jam 12 WIB. Bila ibu-ibu atau saudari-saudari yang ingin bergabung dalam pelayanan KUR Bunda Kudus bisa menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Bunda Kudus memiliki beberapa media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama yang sama, Bunda Kudus. Silakan Bapak Ibu yang mengunjungi medsos kami akan menghubungi WA Sekretariat untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan Bunda Kudus. Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih dengan mentransfer ke rekening BCA 46456756754 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih atas dukungan dan kemurahan hati Bapak Ibu semua. Terakhir, Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor OFM, di mana seluruh hasil penjualannya akan digunakan untuk kelangsungan hidup kekristenan di Holy Land. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi, silakan memesan barang-barang tersebut melalui WA Ibu Agnes. Demikian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang mari kita lanjutkan dengan doa arwah bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas. Bersama seluruh gereja-Mu pada hari ini kami mohon dengan rendah hati. Ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudaraku yang telah meninggal selama mereka hidup di dunia ini. Mari kita hening sejenak. Lepaskanlah mereka dari ikatan-ikatan jahat yang mengikat diri mereka selama hidupnya. Bebaskanlah mereka dari segala kutukan-kutukan dan sumpah-sumpah yang mengenai diri mereka semasa hidupnya. Sembuhkanlah mereka dari semua sakit penyakit yang mereka derita ketika mereka masih hidup di dunia. Lepaskanlah jiwa-jiwa mereka dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Dengan bersih Tuhan Yesus, terimalah mereka dalam kehidupan kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih.
Semua doa ini kami mohonkan dengan pengantaraan Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, Tuhan Maria, yang menderita sesat, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Lucia. Romo, kita mau mengakhiri acara Bindo ini, Romo. Kami mohon berkat dan doa penutup ya Romo. Baik, terima kasih. Marilah kita berdoa dan mohon berkat untuk seluruh kegiatan kita, hidup kita selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau tetap setia mengajarkan kepada kami apa yang perlu untuk pertumbuhan rohani kami. Berilah kami kekuatan, berilah kami kesabaran, berilah kami iman, agar kami bertumbuh dalam kasih kami kepadamu. Makin mengasihi Engkau, makin mengandalkan Engkau, makin percaya sepenuhnya kepadamu, sehingga dalam suka maupun duka, Engkau menjadi pusat hidup kami. Kami serahkan seluruh niat dan upaya kami hari ini, agar berkenan di hati-Mu, dan kami mohon Engkau menyertai kami, pekerjaan kami, juga keluarga kami, dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dan semoga berkat Allah yang Maha Baik menyertai kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas kehadirannya di Bindoman Romo. Tuhan Yesus selalu memberkati Romo luar biasa, juga semua pelayanan Romo. Amin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pujian. Puji Tuhan, sungguh Romo Bono firman-Nya yang disampaikan boleh memberkati setiap kita. Saya mau tanya ini, yang diberkati oleh firman hari ini boleh lambaikan tangan sekali lagi. Yang mau diubahkan oleh Yesus sebagai subjek dalam hidup kita, boleh angkat tangan. Mari kita mohon, kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kita mau belajar untuk lebih lagi mengasihi. Bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami dengan melekat pada Yesus. Kita mau belajar lebih lagi untuk mengasihi sesama kita. Padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Romo Bono. Terima kasih Romo Bono. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Romo Bono. Terima kasih Romo.